untuk semua teman-teman. Pak Helmi, kita persilahkan untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam. Alhamdulillah kita bisa laksanakan pertemuan pada malam hari ini. Materi yang akan kita bahas yaitu merencanakan legalitas usaha kecantikan. Sesuai dengan pembelajaran, saya juga sebagai apa yang bertanggung jawab memberikan materi malam ini harus memberikan mengkonfirm lagi ke ibu-ibu bahwa tujuan pembelajaran kita pada malam ini secara umum adalah 3 hal, yaitu mengumpulkan informasi, melakukan pengurusan, melakukan pemantauan proses legalitas usaha kecantikan. Jadi diharapkan dengan setelah mengikuti pembelajaran ini, ibu-ibu dapat atau mampu untuk melakukan ketiga hal ini. Kita lanjut ke legalitas usaha. Ya. Jadi di definisi ini kata kuncinya itu legalitas usaha itu adalah pemberian izin dari pihak berwenang. Izin apa? Izin proses pendirian ataupun penyelenggaraan kegiatan. Loh, kenapa kok bukan hanya pendirian, kok penyelenggaraan kegiatan usahanya juga harus termasuk dalam cakupan legalitas usaha? Karena legalitas usaha itu kan kaitannya dengan peraturan. Peraturan itu sifatnya dia dinamis, ya. Peraturan yang sekarang ada mungkin bulan depan atau tahun depan dia berubah lagi, ya. Kemudian selanjutnya untuk apa sih sebenarnya perlu legal usaha itu perlu dilegalitaskan? Legalitas itu ada dari dua sisi. Bagi pemerintah sendiri, legalitas usaha adalah sarana untuk membina, menertibkan, mengarahkan, dan mengawasi kegiatan usaha. Di pelaku usahanya sendiri, manfaatnya apa sih kalau kita ada legalitas usaha itu? Ini ada beberapa hal. Yang pertama, bukti kepatuhan hukum sebagai sarana perlindungan hukum. Maksud sarana perlindungan hukum ini jika kita ada sengketa atau ada pengecekan dari pihak kepemerintahan, kita terlindungi karena ada legalitas usaha kita. Misalnya kita kita tidak tahu ya, dalam menjalankan usaha itu tiba-tiba ada dispute, ada sengketa. Nah, pada waktu terjadi sengketa itu kalau kita tidak punya legalitas hukum, kemudian manfaat bagi pelaku usaha, legalitas usaha ini adalah media promosi. Biasanya kalau kita punya legalitas usaha itu, promosi kita akan dipercaya orang. Dan yang berikutnya, persyaratan keperluan bisnis. Ini kalau kita punya legalitas usaha, kalau kita ingin mengembangkan usaha, kita pengen tambah modal, ingin pinjam uang modal, tambahan modal ke bank, biasanya bank itu akan tanya legalitas usahanya apa. Dan ini pastilah bermanfaat bagi kita kalau kita sudah mempunyai legalitas usaha. Jadi tahapan membuat legalitas usaha secara umum, itu yang pertama bahwa memang legalitas usaha itu kita harus punya NPWP. Kemudian yang kedua, kita menyusun akta pendirian perusahaan. Kemudian yang ketiga, akta yang sudah kita buat itu melalui notaris atau yang perseorangan, itu kita daftarkan secara online ke sistem administrasi hukum umum di Kemenkumham untuk mendapatkan sertifikat akta pendirian. Kemudian setelah kita mendapatkan akta pendirian itu, kita mengurus NPWP atas nama badan usaha. NPWP pribadi tadi kan kita sudah ada, tapi NPWP
badan usaha itu juga harus dibuat nantinya kalau kita sudah punya badan usaha. Kemudian setelah kita mendapatkan legalitas badan usaha, kita sudah punya badan usaha, kita urus izinnya, yaitu kita mengurus nomor induk berusaha, namanya NIB, sebagai bentuk izin usaha. Nah ini juga untuk mendapatkan NIB ini, itu melalui sistem elektronik online single system namanya ini. Kemudian kalau kita sudah mendapat NIB, nah ini tergantung dari jenis usaha kita. Ada usaha ya misalnya seperti salon itu sudah cukup sampai NIB saja sudah selesai dia. Tidak perlu izin-izin yang lain. Tapi kalau misalnya spa atau klinik kecantikan, nah itu perlu izin lanjutan ya Pak? Ya. Tapi kalau hanya salon, pangkas rambut atau barbershop, dia termasuk kategori resiko rendah. Ya. Oh gitu. Jadi cukup sampai mendapatkan NIB saja sudah selesai dia. Kita masuk ke usaha kecantikan. Ada salon, ada spa, ada klinik kecantikan, ada kursus gitu. Untuk usaha kecantikan secara umum kan ada produknya, ada jasa. Kalau kita ingin masuk ke legalitas usaha kita, bisnis usaha kecantikan, itu tadi kan kita sudah singgung harus masuk ke KLBI. KLBI. Ya. Jadi KLBI ini singkatan dari klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Bukan hanya untuk usaha kecantikan, usaha apa saja. Ya. Itu sekarang ini kalau untuk ngurus legalitas dan izinnya itu harus lihat di KLBI dulu, Bu. Dia masuk kode aktivitas usahanya, kodenya apa gitu. Nah, KLBI ini gimana cara taunya gitu. Cara taunya itu ada di peraturan BPS, Badan Pusat Statistik nomor 2 tahun 2020 tentang klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Nanti itu ada macam-macam dia ya, ada misalnya ini contoh KLBI nomor 9611. Pangkas rambut dan salon kecantikan. Ya, pangkas rambut dan salon kecantikan. Yang berikut klinik kecantikan. Ya, klinik kecantikan ini kode KLBI-nya 86105. Oke, sekarang kita masuk ke badan hukum. Apa yang dimaksud dengan badan hukum adalah organisasi atau perkumpulan yang didirikan dengan akta pendirian yang memiliki hak dan kewajiban sebagai subjek hukum. Tadi kan kita sudah sampaikan bahwa ada banyak itu bentuk badan hukum. Dalam pembahasan malam ini saya akan membatasi karena itu kan banyak dia ya, tidak mungkin kita bahas semuanya, kita bahas saja, memberikan salah satu contoh saja, yaitu PT, ya, perseroan terbatas, atau sekarang lebih umum disebut sebagai perseroan. Ya. Nah, perseroan ini ada dua dia sekarang ya, ada perseroan persekutuan modal atau disebut dengan PT biasa, ada lagi perseroan perseorangan atau lazim disebut PT usaha mikro kecil, ya, UMK. Nah, berikut ini bentuk badan hukum perseroan itu diatur di Permenkumham nomor
21 tahun 2021 pasal 2. Jadi kalau kita membahas tentang legalitas usaha, itu selalu rujukannya aturannya apa gitu. Pasal 2 itu dijelaskan ada 3 ayat, dia perseroan terdiri dari perseroan persekutuan modal dan yang B-nya perseroan perseorangan. Apa yang dimaksud dengan perseroan persekutuan modal? Merupakan badan hukum persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Jadi pemiliknya itu lebih dari satu. Yang ketiga, perseroan perorangan merupakan badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu peraturan usaha mikro kecil UMK. PT biasa cara mendirikannya bagaimana? Cara mendirikannya ini diatur dalam Permenkumham nomor 21 tahun 2021 pasal 5 dia. Kalau Ibu nanti buka di pasal 5 isinya itu pendirian perseroan persekutuan modal dilakukan oleh pemohon melalui notaris. Jadi tidak bisa itu buat perseroan persekutuan modal kita lakukan sendiri. Dia harus ada akte notarisnya. Jadi kita datang ke notaris, kita sampaikan bahwa kita akan melakukan pendirian PT, dan nanti notarisnya akan melakukan administrasi ke sistem administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Kemenkumham. Nah ini untuk yang PT Persekutuan Modal. Kemudian untuk membuat PT Persekutuan Modal ini, itu dokumen yang kita butuhkan, ini tertuang di pasal 6 dia. Di pasal 6 itu dituliskan bahwa pengisian format pendirian dilengkapi dengan dokumen pernyataan secara elektronik bahwa dokumen telah lengkap, kemudian salinan akta pendirian yang diunggah ke sistem administrasi badan hukum, kemudian yang ketiga akta pendirian yang dibuat notaris, harus punya akta notaris, kemudian bukti store modal perseroan, NPWP, kemudian surat pernyataan mengenai alamat lengkap. Untuk dokumen-dokumen ini nanti diurus oleh. Selanjutnya kita masuk ke perseroan perseorangan. Ya. Nah, perseroan perseorangan cara mendirikannya ini juga tercantum di Permenkumham-nya juga pasal 13. Pernyataan pendirian perseroan perseorangan didaftarkan dengan mengisi format isian yang dilakukan oleh pendiri. Jadi kita lakukan sendiri, Bu. Kemudian tidak perlu notaris, dilakukan secara elektronik melalui panduan perseroan perseorangan Ditjen AHU, Administrasi Hukum Umum Kemenkumham. Kemudian dokumen yang dibutuhkan untuk pendiriannya, ini simple dia, sederhana. Hanya pernyataan bahwa dokumen pendirian telah lengkap, mengisi surat pernyataan pendirian perseroan, KTP, NPWP, bukti store modal. Lanjut ini kalau dia sertifikatnya kita sudah daftarkan untuk didirikan, kemudian nanti secara elektronik juga itu akan kita bisa mencetak sertifikatnya, sertifikat pendirian PT kita. Itu tertuang di pasal 7 dia. Isi pasal 7-nya, Menteri menerbitkan sertifikat pendaftaran Badan Hukum Perseroan secara elektronik. Kemudian yang kedua, pemohon melakukan pencetakan sertifikat pendaftaran Badan Hukum Perseroan
secara mandiri menggunakan kertas berwarna putih ukuran M4 folio. Itu bisa kita cetak sendiri, Ibu. Jadi, oke, kita lanjut ke panduan pendaftaran perseroan perseorangan. Ya. Nah, ini juga sangat mudah dia, sudah ada aplikasinya. Nah, ini ada panduannya, Bu. Kalau kita ingin mendaftar dan mendirikan perseroan perseorangan. Jadi ini petunjuk teknisnya. Jadi kita lihat nih satu-satu ya. Kita buka di laman awalnya. Tampilan awalnya seperti ini. Jadi nanti sebelumnya kalau kita belum punya akun, kita daftar dulu. Kita klik di daftar, kemudian kita masukkan nomor KTP kita masukkan password. Ya. Kemudian kita klik daftar. Kemudian dari klik daftar itu akan kita diminta mengisi ada 4 hal ini, ya. Registrasi akun. Jadi isikan NIK sesuai KTP, kemudian isikan NPWP, ini wajib diisi, kemudian pilih nama lengkap, wajib diisi, isikan email, kemudian isikan tanggal lahir. Ya, ini aplikasi pendaftaran perseroan, ya. Kalau kita sudah memasukkan data-data tadi, itu akan dapat informasi bahwa registrasi berhasil. Nah, registrasi berhasil ini kita cek ke email kita, ya. Dari email itu kan mereka akan kasih notifikasi, ya. Kemudian dari notifikasi yang ada di email itu kita masukkan lagi di aplikasi ini. Ini jadi poin E-nya, cek email. Setelah Anda daftarkan sebelumnya, Anda akan mendapatkan email aktivasi akun yang berisi NIK Anda dan password sementara yang Anda gunakan untuk login. Yang berikutnya, kita melakukan pendaftarannya juga kita klik di panduan ini. Jadi ini panduan aplikasi pendaftaran transaksi pendirian. Ya. Nah, di transaksi pendirian ini juga secara online, prosedur online-nya ya kita ikuti seperti panduan yang ada yang disampaikan pada panduan ini. Cara mendaftarnya seperti apa? Ya, kita mengisi, masukkan sebelumnya itu harus ada voucher yang namanya voucher ini biaya yang yang menjadi kewajiban kita untuk mendaftar. Jadi dia itu juga biayanya enggak mahal, sekitar Rp50.000 apa kalau enggak salah untuk beli voucher ini. Jadi nomor vouchernya kita daftarkan, kita dapat nomor voucher, kemudian untuk masuk ke pendirian ini kita masukkan nomor voucher yang sudah kita dapatkan. Kemudian nama perseroan perseorangan. Ya. Kemudian lanjut. Kemudian sistem akan menampilkan status nama perseroan yang Anda inginkan serta nama-nama perseroan yang telah terdaftar yang memiliki kemirikan dengan nama perseroan yang kita inginkan. Bisa saja nama yang kita ajukan itu sudah ada yang punya dia. Kemudian kalau nama PT-nya sudah oke, ya, kita lanjutkan dengan proses berikutnya. Kemudian kita isi beberapa formulir yang diwajibkan untuk diisi. Ya. Antara lain itu mengisi formulir data perseroan.
nama perseroan, kemudian email, kemudian alamat perseroannya, kemudian alamatnya juga harus lengkap, RT, RW, kelurahan, kode pos, HP. Kemudian di sini juga kita diminta mengisi modal usaha kita berapa. Kemudian kita mengisi kegiatan usaha untuk PT kita itu. Kemudian kita mengisi data pemilik usaha, ya. Pemilik usaha ini dalam arti kita sendiri, ya. Kita isikan lagi NIK, NPWP, nama lengkap, tanggal lahir, dan lain-lain seperti yang diminta. Kemudian menambahkan pemilik manfaat untuk kita sendiri. Perizinan. Sekarang kita sudah, asumsinya kita sudah punya badan hukumnya, apakah perseroan perorangan ataukah perseroan persekutuan modal. Anggap saja kita misalnya contohnya perseroan perseorangan, kita ingin mendirikan usaha salon. Nah, selanjutnya kita dari sertifikat yang kita sudah dapatkan tadi, kita sudah punya badan usahanya, kita lakukan urus perizinan. Nah, untuk perizinan ini, aturannya ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko namanya. Dan itu, ya, ada dua dia secara sederhananya. Dua di sini bukan berarti dua-duanya harus dipenuhi, bisa saja tergantung dari jenis usaha kita. Kalau jenis usaha kita itu berisiko rendah, dia, contohnya misalnya salon tadi, itu cukup nomor induk berusaha. Tapi kalau usaha kita itu risikonya menengah, gitu, misalnya klinik kecantikan, maka tidak cukup NIB. Kita juga harus mengurus izin tambahan berupa izin operasional, izin yang lain-lain. Nah, untuk yang berhubungan dengan jenis perizinan ini, yang seperti saya sampaikan tadi, ada di Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Perizinan berusaha berbasis risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. Di pasal 10-nya, berdasarkan penilaian tingkat bahaya, penilaian potensi terjadi bahaya, tingkat risiko, dan peringkat skala usaha kegiatan usaha diklasifikasikan menjadi ada 3 dia. Klasifikasi usaha dengan tingkat risiko rendah, kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah, dan kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi. Coba lihat ya secara lebih detail, izin usaha dengan tingkat risiko rendah itu jenis perizinannya yang perlu didapatkan hanya NIB melalui OSS. Untuk izin usaha risiko menengah rendah, ya, menengah ini dibagi 2, dia ada menengah rendah, ada yang menengah tinggi. Jenis perizinannya NIB, kemudian sertifikat standar dalam bentuk surat pernyataan melalui sistem OSS. Selanjutnya untuk izin usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi, jenis izinnya yang harus kita dapatkan NIB melalui sistem OSS, kemudian sertifikat standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh pemerintah pusat atau daerah sesuai kewenangan masing-masing bidang kegiatan usaha. Untuk izin usaha dengan tingkat risiko tinggi, jenis perizinan yang harus kita dapatkan ini agak lebih kompleks lagi, yaitu selain NIB melalui sistem OSS,
izin yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat atau daerah, kemudian sertifikat pemenuhan standar usaha dan atau standar produk yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat atau daerah, serta sertifikat analisa dampak lingkungan lebih luas. Inti sederhananya itu ya dari apa yang sudah kita bahas pada malam hari ini, untuk mendirikan usaha dan mendapatkan perizinan, itu kita harus tahu dulu KLBI usaha kita itu apa. Ya, itu yang pertama, mendapatkan klasifikasi usaha. Nah, klasifikasi usaha ini sesuai dengan usaha apa yang akan kita lakukan. Tadi sudah tahu cara mendapatkan KLBI-nya. Nah, setelah itu, yang kedua, step kedua, kita mendapatkan, mendirikan badan usaha. Mendirikan badan usaha ini bisa macam-macam dia, tapi kita yang bahas sekarang ini kan perseroan perseorangan atau perseroan persekutuan modal. Terserahlah apa yang mau kita tetapkan, bisa perseorangan ataupun persekutuan modal. Nah, itu didaftarkan melalui Ditjen AHU, melalui sistem elektronik, gitu ya, sistem elektronik AHU itu. Tadi nanti kalau Ibu terima materi ini, itu ada cara mendapatkan linknya itu. Iya. Nah, setelah kita daftarkan, kita mendapatkan sertifikat pendirian usaha kita sudah punya PT perseorangan misalnya, nah itu tidak cukup, kita baru punya badan usahanya, kita harus ada izin. Perizinan ya, Nah, Pak. untuk izinnya ini kita urus di sistem elektronik OSS namanya, online single submission tadi. Ini dikelola oleh BKPM. Nah, kita bisa masuk ke sana. Kalau tadi karena di AHU-nya kita urus perseroan perseorangan, kita urus sendiri, untuk mendapatkan izin melalui OSS ini, itu juga bisa kita urus sendiri. Nah, melalui OSS ini, yang pertama kita dapat itu NIB-nya, Bu, nomor induk berusaha. Jadi sekarang semua usaha itu harus ada NIB-nya. Nah, setelah mendapatkan NIB-nya itu, tergantung skala usaha kita. Skala usahanya itu tadi kan kita usaha ini sekarang dikelompokkan berbasis risiko dia. Berbasis risiko itu ada risiko yang rendah, risiko menengah, dan risiko tinggi. Kalau risiko menengah itu contohnya apa? Salon itu risiko rendah dia. Karena dia risikonya rendah, izin usahanya cukup NIB saja, sudah selesai. Setelah kita urus di sistem OSS, kita mendapatkan NIB untuk usaha salon, sudah selesai dia, kita sudah selesai pengurusannya. Tapi kalau yang kita urus itu misalnya spa atau klinik kecantikan, dia spa dan klinik kecantikan itu tidak termasuk jenis usaha risiko rendah, tapi dia risiko menengah. Nah, karena dia risiko menengah, izinnya tidak cukup sampai NIB saja, tapi harus diurus izin yang lain. Nah, izin yang lainnya itu sesuai dengan usahanya apa. Kalau tadi klinik kecantikan kita urus ke Kemenkes, tapi kalau yang spa tadi diurus ke Dinas Pariwisata. Nah, itu kira-kira rangkuman secara gampang materi pembelajaran kita malam ini, Bu. Waktunya sudah lewat dari jam 21, sekarang 21.06. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami. Iya, Pak. Dan mohon maaf kalau misalnya cara penyampaian, cara penyajiannya kurang. Itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya kembalikan ke Bu Emi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
gitu. Pak Helmi, makasih banyak Pak Helmi. Sampai ketemu lagi. Semoga sehat selalu ya Pak. Bu, makasih. Makasih Pak, Bu.